Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika Rasulullah selesai sholat berkhutbah kepada para sahabat. Kata Rasulullah, telah datang kepadaku seorang laki-laki di antara kalian. Lalu dia bercerita kepadaku tentang kisah-kisah Israel. Padahal Allah sudah menurunkan dalam Al-Quran kisah-kisah yang lebih baik daripada itu, yaitu kisah-kisah para nabi. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang disebutkan dalam surat Al-Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu fihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Kata Allah, dan segala kisah dari nabi sudah aku turunkan kepadamu, tujuannya manusabbitu bihi fuadaka, untuk meneguhkan hatimu, waja'aka fi hadhil haqqu, dan datang kepadamu dengan adanya kisah itu al-haqqu, kebenaran, wa mau'izatun, dan pelajaran, wa dzikra, dan peringatan lil mu'minin, terhadap orang-orang yang beriman. Apa yang dimaksud dengan ayat itu? Bahwa Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad tentang kisah-kisah yang ada yang tercantum dalam Al-Quran, di mana kisah-kisah itu untuk memberikan kepada kita kebenaran, pelajaran, dan peringatan. Artinya, siapapun yang membaca tentang kisah, terutama di Al-Quran, itu akan memberikan keteguhan hati, menajamkan daya nalar kita, karena membaca atau mengingat tentang sejarah yang terjadi dalam Al-Quran. Nah, lantas apa hubungannya dengan ketika Nabi menyampaikan setelah khutbah itu bahwa ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah tentang bercerita kisah-kisah Israel. Padahal kisah Israel ini banyak yang fiktif, banyak yang ditambah-tambah. Wajar, Israel ini sering suka dan bergosip. Nah, rupanya yang datang kepada Rasulullah itu adalah Sayyidina Umar, di mana Sayyidina Umar pernah menyampaikan tentang kisah Israel orang-orang yang soleh pada zaman dahulu. Sehingga Rasulullah murka melihat bacaan cerita yang dibawa oleh Sayyidina Umar. Lalu seketika Rasulullah mengambil lap kain yang agak basah, lalu dihapus tulisan cerita yang ada di kertas itu. Apa maksudnya? Karena ingin menyampaikan ke Sayyidina Umar, jangan lagi membaca kisah-kisah Israel, karena sudah banyak kisah yang lebih baik dari kisah itu di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah kisah Nabi Yusuf yang diceritakan kepada Sayyidina Umar. Dan lantas apa tujuannya Nabi Muhammad menegur kepada Sayyidina Umar bin Khattab pada waktu itu, sehingga sampai-sampai Nabi Muhammad dari saking bahayanya kisah Israel itu, sampai Nabi Muhammad menyerukan atau mengingatkan kepada sahabat yang lain ketika setelah selesai dan berkhutbah. Karena Sayyidina Umar ini hobinya baca sejarah. Beliau ini memang suka sejarah, karena setiap orang yang datang, contohnya ketika jadi khalifah, setiap orang yang datang ditanya kisahnya. Kenapa? Apa hikmah yang ada dalam pelajaran atau sejarah bahwa Sayyidina Umar ini hobi membaca sejarah? Karena disebutkan dalam surat Al-Hud tadi bahwa siapapun yang suka sejarah dan membaca sejarah, itu akan membuat orang tersebut bisa memiliki daya nalar tinggi, cara berpikir yang bijak. Karena sesuatu apapun yang terjadi di zaman dahulu, itu pasti ada hikmah, mau'izatun, dan pelajaran, wa dzikra, dan peringatan. Hikmah yang ambil dari pelajaran bahwa Sayyidina Umar suka membaca sejarah, salah satunya dari saking dia hobinya membaca sejarah, menjadikan beliau cerdas, bijak, dan selalu produktif dalam mengambil keputusan. Sampai-sampai beliau dijuluki oleh fikih Umar oleh sahabat. Karena beliau bisa menerjemah masalah-masalah yang terjadi di zaman Rasulullah, diterjemah ke zaman modern, tapi tidak melenceng dari hal atau inti daripada hukum syariat yang terjadi pada Nabi Muhammad. Oleh karena itu, Nabi Muhammad pernah bercerita juga selain kisah yang disampaikan, yaitu seperti kisah yang ada di Al-Quran. Beliau, Nabi Muhammad, pernah bercerita tentang seorang pemuda yang soleh, yang memiliki ibu yang sangat dia berbakti kepada ibu. Siapa pemuda ini? Yaitu namanya Uwais
bin Amir atau dikenal dengan Uwais Al-Qarni. Karena disebut Al-Qarni, dia tinggal di desa Qoron, tepatnya di negara Yaman, yaitu 1120 km jaraknya ke Mekah. Nah, Uwais Al-Qarni ini diceritakan oleh Nabi kepada Sayyidina Umar karena memang Umar suka mendengarkan kisah. Karena ketika dia mendengar kisah, dia akan mengambil sebuah kebijakan dan hikmah, serta pasti akan diingat selamanya. Makanya Nabi pernah bercerita kepada Sayyidina Umar, waktu itu juga ada Sayyidina Ali dan sahabat serta Siti Aisyah lain. Apa kata Nabi? Bagaimana kalimatnya ketika Nabi SAW bercerita kepada Sayyidina Umar? Ya Umar, ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'amdadil Yamani min muradin thumma min qaranin. Kana bihi barasun fabara'a minhu illa mawdi'a dirhamin. Lahu walidatun biha barra. Lau aksama 'ala Allahi la abarrahu. Fa in istata'ta ay yastaghfira laka faf'al. Kata Nabi, hai Umar, nanti akan datang kepadamu pemuda yang bernama Uwais, putra dari Amir. Dia bersama dengan rombongan orang-orang Yaman, Mimuradin dari desa Murad, kemudian juga dia datang dari desa Qoron. Dia memiliki penyakit baros, karena bihi barosun. Apa baros? Sopak atau dikenal dengan kusta yang warna putih di sekujur tubuhnya. Tetapi fabara aminhu, tapi dia sudah sembuh. Illa maudhi'a dirhamin, kecuali yang tersisa dari kulitnya, tepatnya di telapak tangan tuh ada semacam sebesar koin dirham. Lahu walidatun, dia punya ibu. Dia punya seorang ibu biha barrah, di mana dia sangat berbakti kepada ibunya. Lau aqsama 'alallahi, kata Rasulullah melanjutkan kalimatnya, kalau dia bersumpah atas nama Allah la abarrahu, maka Allah akan mengabulkan, niscaya Allah akan mengabulkan, la abarrahu. Fa in istata'ta ay yastaghfira laka faf'al. Jika engkau mampu atau engkau ingin meminta doa untuk didoakan oleh si Uwais ini, niscaya Allah akan mengabulkan. Maka faf'al, kerjakanlah, mintalah, lakukanlah. Dan diceritakan ketika pada waktu itu Rasulullah bercerita di depan sahabat juga, ada Sayyidina Umar, kaget semua. Sahabat-sahabat yang lain kaget. Wah, kok bisa? Berdoa langsung pasti dan diterima oleh Allah. Rasulullah itu juga menyampaikan bahwa ini adalah penduduk langit. Karena dia penduduk langit, doanya langsung bisa dikabulkan, kata Rasulullah SAW. Jadi sahabat kaget. Tapi kata Rasulullah, dia bukan sahabat. Nah, disebutkan juga oleh Imam Suyuti, sebenarnya memang Uwais Al-Qarni tidak termasuk dengan salah satu sahabat. Karena tidak cukup syarat. Karena yang dinamakan sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi, kemudian beriman kepada Nabi dan mati secara Islam, artinya mati dalam keadaan Islam. Lantas Uwais ini tidak pernah bertemu ke Nabi. Dia dulu pernah ingin berjumpa dengan Nabi, tidak sempat bertemu karena pada waktu itu Nabi Muhammad sedang berperang. Sehingga dia kembali lagi ke desanya karena dia teringat kepada ibunya yang sedang sakit, suruh jangan lama-lama. Oleh karena itu, karena Uwais tidak bertemu dengan Nabi, maka Uwais tidak termasuk kepada salah satu sahabat Rasulullah SAW. Siapa Uwais ini sebenarnya? Uwais ini adalah seorang pemuda yang soleh, yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Dia tinggal di Qoron, di negara Yaman tepatnya. Suatu ketika, si Uwais ini duduk bersama ibunya, lalu ibunya bercerita dan curhat. Uwais, anakku, aku sudah lumpuh nak. Aku sudah mulai tua dan renta. Tetapi aku ingin, ada keinginan satu saja ini yang belum aku capai. Itu yang aku membuat kepikiran. Aku ingin melihat Ka'bah. Aku ingin berhaji ke Baitullah. Itu saja sebenarnya keinginanku. Aku ceritakan kepadamu nak, agar engkau tahu bahwa di usia senjaku ini hanya satu saja itu keinginanku. Ingin sampai ke Baitullah, ingin sampai berhaji di Makkah. Lalu si Uwais mendengar ceritanya ibu ini, dia kepikiran. Siang malam dia tidak bisa tidur,
memikirkan bagaimana caranya. Sementara Uwais ini kan pekerjaannya cuma menggembala kambing dan unta punya orang. Dia tidak punya apa-apa, tidak punya pekerjaan yang betul-betul menghasilkan harta atau dirham yang banyak pada waktu itu. Lalu kemudian si Uwais timbul ide, keesokan harinya dia membeli seekor anak lembu, anak sapi. Dibelinya, kemudian dibuatkan kandang di atas bukit. Lalu si Uwais ternyata setiap hari membawa anak lembu ini ke bawah dari bukit, lalu naik lagi. Maka orang-orang sekitar ini tambah jengkel juga lihat kelakuan si Uwais. Udah dia miskin juga di kampungnya, kemudian dia kena penyakit kusta. Lalu anak-anak terutama dan tetangga-tangga yang dekat dengan Uwais, dia jengkel melihat Uwais, menganggap Uwais gila. Gila Uwais ya, masa tiap hari dia bawa sapi, anak sapi dibawa ke atas bukit, turun lagi ke bukit, belum lagi buat kandangnya di atas bukit. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tibalah musim haji yang dinantikan oleh Uwais. Nah, karena masa yang dilewati oleh Uwais itu berbulan-bulan sampai 8 bulan, otomatis Uwais yang setiap harinya membawa anak lembu itu naik bukit, turun bukit, membuat badan Uwais ini kekar. Sehingga anak lembu itu sudah bukan seperti anak lembu yang kecil lagi. Dia sudah besar, bobotnya sudah mencapai ratusan kilogram. Sehingga membuat Uwais juga badannya seperti orang fitness. Dan sapi itu juga sudah mulai membesar. Dan bagi Uwais, karena dia tiap hari melatih membawa sapinya, dia seakan-akan sudah ringan. Lalu setelah sampai musim haji itu, kemudian Uwais ini menggendong ibunya jalan kaki pergi ke Mekah. Orang-orang sekitarnya baru sadar, rupanya Uwais ini melatih mengangkat anak lembu untuk membawa ibunya pergi haji ke Mekah. Tibalah saat musim haji, Uwais menggendong ibunya berjalan sekitar 1120 km ke negara Mekah, ke negeri Makkatul Mukarramah. Sesampainya Uwais di Ka'bah, setelah menggendong ibunya, tawaf, sa'i, kemudian Uwais pada kesempatan atau momen yang tertentu dia berdoa di samping ibunya. Apa doa Uwais? Ya Allah, terimalah ibadah haji ibuku. Ampuni semua dosa-dosa ibuku. Ya Allah, masukkan ibuku ke surgamu ya Allah. Berilah kemudahan jalan menuju surgamu. Lalu ibu yang di sampingnya, yang duduk dan mengamati serta mendengar doa Uwais, beliau nangis dan memeluk Uwais. Anakku, kenapa engkau berdoa seperti itu? Kenapa engkau berdoa untuk aku saja? Kenapa enggak engkau berdoa saja agar engkau dimudahkan segala urusannya dan engkau bisa menjadi pemuda yang disegani? Apa kata Uwais jawabannya? Wahai ibuku, aku tidak mau berdoa apapun selain aku minta ampunan untukmu. Karena bagaimanapun aku berdoa, kalau aku tidak mendapat ridhomu, aku tidak bakalan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukuplah aku berdoa kepada Allah atas ampunan dosa-dosa engkau ibuku, itu mencukupkan aku, bekal aku, karena aku mendapat ridho darimu, aku bisa masuk surga. Begitu terharunya ibu Uwais, beliau meneteskan air mata lalu mendekap Uwais. Uwais yang begitu sudah berkorban untuk memberangkatkan haji ibunya dengan jalan kaki menggendong sejauh 1102 km. Tapi ketika Uwais sudah sampai di Makkatul Mukarramah, justru Uwais malah berdoa untuk ibunya. Dia tidak memikirkan dirinya. Karena bagi Uwais, mendoakan orang tua dan mendapatkan ridho serta keikhlasan orang tua, itu sudah cukup bekal yang begitu banyak bagi Uwais untuk menghadap ke Allah
dan bertemu dengan Rasulullah di surga. Subhanallah, Masya Allah, begitu besar pengorbanan yang Uwais lakukan. Seketika itu, setelah Uwais berdoa untuk ibunya, maka penyakit kusta yang menggerogoti seluruh tubuhnya sembuh. Sudah hilang sopaknya, putih-putihnya di badan sudah tinggal sebesar koin dirham. Nah, itu tanda untuk dijadikan sebagai tanda ketika Sayyidina Umar akan bertemu dengan Uwais. Lalu tibalah saatnya Sayyidina Umar, Khalifah Umar Khattab itu menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar. Artinya Sayyidina Umar selama diceritakan oleh Nabi itu sampai bertahun-tahun, hampir kurang lebih 25 atau sampai 30 tahun lamanya, baru Sayyidina Umar terfikirkan untuk mencari Uwais. Suatu ketika Sayyidina Umar mengajak Sayyidina Ali ketika ada rombongan dari Yaman. Karena sesuai dengan hadis Nabi bahwa akan ada rombongan dari Madinah. Lalu Sayyidina Umar bertanya kepada kafilah, "Tahukah engkau Uwais?" "Oh iya, Uwais ada di ujung di sana, dekat onta-onta yang diikat." Lalu bergegaslah Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali menghampiri tempat onta-onta yang diikat. Ada rupanya di situ satu tenda dan Uwais ada di dalamnya. Kemudian Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali mengucap salam, "Assalamualaikum." Tidak ada jawaban. Lalu kemudian Sayyidina Umar mengintip, rupanya si Uwais ini sedang sholat. Setelah selesai sholat, barulah mereka berbincang masuk ke dalam. Diceritakanlah Sayyidina Umar bahwa pernah mendengar Rasulullah, saya diceritakan pernah Rasulullah ketika datang seorang pemuda dari Yaman dan dia memiliki tanda sebesar koin dirham di tangannya. Kemudian Sayyidina Umar tanpa basa-basi langsung menarik tangannya Uwais. Dilihatlah ternyata ada tanda putih sebesar koin dirham. Lalu Sayyidina Umar menyampaikan, "Kamu Uwais ya bin Amir, kamu yang pernah diceritakan oleh Rasulullah." Bukan, pertama tidak mengakui, karena memang Uwais tidak mau terkenal, tidak mau viral gitu kan. Kata Uwais, "Saya bukan Uwais bin Amir, saya Abdullah." Lalu ketawa Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali, "Iya, saya juga Abdullah, saya juga hamba Allah," katanya. "Tapi namamu Uwais bin Amir." Karena desakan dari Sayyidina Umar dan Ali, akhirnya si Uwais ini mengaku, "Iya, saya memang Uwais bin Amir." Lalu dalam cerita itu Uwais bercerita bahwa ibunya sudah meninggal. Kemudian melanjutkan Sayyidina Umar, "Saya mendengar dan diwasiatin oleh Rasulullah ketika aku bertemu dengan kamu, aku suruh minta doa karena doa kamu itu didengar oleh Allah dan langsung dikabulkan." Lalu seketika si Uwais ini tidak mau. "Ah, jangan, masa saya yang mendoakan antum, masa saya mendoakan Anda Sayyidina Umar sama Ali, justru saya yang minta doa sama kalian," gitu kan. "Oh tidak, cepat doakan." Karena didesak oleh Sayyidina Umar dan Ali, akhirnya si Uwais ini berdoa kepada Allah. Lalu kemudian Sayyidina Umar dari saking senangnya karena sudah menepati apa yang sudah diwasiatkan oleh Rasulullah pada waktu itu, si Umar menawarkan, "Uwais, nanti aku akan menjamin kehidupanmu, nanti aku akan rekomendasikan dari Baitul Mal untuk menanggung atau menjamin kehidupanmu sampai seterusnya." "Oh tidak," si Uwais menolak. Lalu kemudian Sayyidina Umar juga menawarkan, "Kan kamu nanti akan pergi ke Kufah, negeri Kufah. Aku suratin aja Raja Kufah itu untuk memfasilitasi kamu dan menyambut kamu." "Oh jangan," kata si Uwais, "cukuplah kalian berdua yang mengetahui saya. Saya tidak mau dikenal oleh orang." Ini contoh salah satu orang pemuda soleh yang sudah menjadi penghuni langit, yang sudah memiliki predikat doanya dikabulkan daripada sahabat, meskipun dia tidak termasuk sahabat karena memang tidak bertemu dengan Rasulullah. Ini tidak mau viral, cukuplah kalian berdua ya Umar dan Ali untuk bisa melihat dan mengetahui siapa saya. Akhirnya tahun berganti tahun, tibalah Uwais itu meninggal dunia. Dan ketika meninggal dunia itu masih belum tahu siapa Uwais sebenarnya orang-orang tetangga. Tetapi ketika Uwais pada waktu sudah wafat, mau dimandikan rupanya
sudah banyak orang yang datang menghampiri rumahnya. Orang berbaju putih, ratusan orang yang datang. Ketika Uwais akan dimandikan, tiba-tiba ada orang yang sudah menunggu dan membawa air. Ketika akan dikafani, sudah menunggu di rumah Uwais itu beratus-ratus orang yang menunggu. Sehingga orang-orang di sekitarnya, tetangga itu kaget semuanya. Waduh, itu siapa? Kan Uwais itu orang biasa, bukan tokoh masyarakat. Uwais itu bukan siapa-siapa, orang miskin. Jadi yang mengagetkan dan menggemparkan tetangga orang-orang di sekitar Uwais ini, karena ketika meninggalnya Uwais ini, tanpa disadari datanglah orang-orang yang berbaju putih, ratusan orang yang menunggui mayatnya si Uwais untuk dimandiin, dikafanin. Bahkan ketika diangkat, dibawa ke kuburan, yang gali kuburan sudah banyak yang menunggu di kuburan itu, menggali serta menunggu untuk disemayamkan, dikuburkan. Akhirnya kabar ini tersebar luas. Orang-orang pada tahu, orang-orang pada viral membicarakan tentang Uwais ketika kematiannya yang didatengin tanpa diduga ratusan orang. Karena tanpa diduga, Uwais ini termasuk orang yang mengagetkan sebenarnya. Karena dulu bukan siapa-siapa. Tapi setelah kematiannya kok banyak orang yang datang gitu. Seperti dan melebihi tokoh masyarakat mungkin. Kan kita tahu biasanya tokoh-tokoh masyarakat di kalangan kita kalau meninggal kan pasti datang banyak tamu. Sedangkan Uwais ini tidak dikenal oleh orang punya tekanan, punya relasi dan segala macam. Karena beliau kerjanya cuma mengembala kambing, menjadi pesuruh dari orang-orang pedagang. Tapi ketika kematiannya bikin menggemparkan seisi kampung dan seisi desa ketika pada waktu itu. Akhirnya Uwais ini kabarnya tersebar. Sampailah kabar ini kepada Sayyidina Umar di Madinah. Akhirnya setelah meninggalnya Uwais, Sayyidina Umar baru bisa menceritakan. Karena memang Sayyidina Umar dari awal tidak pernah menceritakan kepada siapapun tentang Uwais, dan itu dipesankan oleh Uwais. Setelah Uwais meninggal, rupanya diceritakan oleh para sahabat bahwa Uwais adalah orang yang hebat. Uwais adalah orang yang berbakti kepada orang tuanya, yang begitu besar bakti kepada orang tuanya, membuat dia menjadi berstatus orang penghuni langit, orang yang diterima doanya oleh Allah SWT. Teman-teman, kita bisa mengambil hikmah dari cerita Uwais ini, bahwa siapapun, apapun, dan bagaimanapun kita, jika kita benar-benar membahagiakan orang tua kita, terutama ibu, maka akan banyak kebahagiaan-kebahagiaan yang kita dapatkan. Sebaliknya, jika kita menyakiti orang tua, apalagi ibu, satu kali saja kita menyakiti hati ibu kita, maka dipastikan kita akan menerima kekecewaan-kekecewaan dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, satu ketika Rasulullah pernah ditanyakan oleh seorang lelaki, kepada siapa ya Rasulullah kami itu harus berbakti? Maka Rasulullah menjawab, ummuka, qala thumma man ummuka, qala thumma man ummuka, qala thumma man abuka. Ibu disebut 3 kali oleh Rasulullah. Kalau engkau ingin berbakti, berbaktilah kepada ibumu. Lantas siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu, ibumu sampai 3 kali. Setelah disebutkan ibu 3 kali, baru bapakmu. Ini menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sahabat termuda, sahabat yang paling cerdas, mengatakan, apa tujuannya Rasulullah menyebut ibu sampai 3 kali? Karena 3 kali jihad yang dilakukan ibu itu tidak pernah dan tidak bisa dilakukan oleh seorang bapak. Apa yang 3? Hamalathu ummuhu kurhan, wa wada'athu ummuhu kurhan, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. 3 jihad. Kenapa ibu disebutkan 3 kali itu? Karena ibulah yang mengandung, karena ibulah juga yang melahirkan, dan ibulah yang menyusui. 3 hal ini, 3 jihad ini yang dilakukan oleh ibu tidak pernah bisa dilakukan oleh seorang lelaki. Oleh karena itu teman-teman, jangan pernah dan jangan sampai kita menyakiti orang tua sedikit pun. Makanya teman-teman semua, sahabatku semuanya, kalau ingin kita bahagia baik dunia dan akhirat, maka bahagiakanlah orang tua kita, apalagi ibu kita. Teman-teman mungkin masih punya ibu di rumah. Coba lihat, setiap senyuman, tatapan matanya, wajahnya,
gerakan tubuhnya adalah jalan menuju surga. Makanya teman-teman, kalau masih ada atau kalau masih memiliki ibu di rumah, tolong jangan sampai sakitin satu kali saja. Satu kali saja kita menyakitin orang tua, maka akan banyak kekecewaan yang akan kita dapatkan nanti. Kita mungkin sekarang sukses bos, kita mungkin sekarang sudah berprestasi bang, kita mungkin sekarang sudah kaya bro. Tapi ingatlah, itu bukan semata-mata karena andil dari kita pribadi, tetapi justru itu karena hadirnya orang tua, terutama ibu yang sudah berjuang. Karena jihad yang ibu lakukan, 3 perjuangan yang ibu lakukan, tidak mungkin kita bisa membalasnya dengan begitu saja. Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusui. Itu perjuangan 3 jihad yang ibu lakukan. Jikalau ibu itu mati dalam 3 jihad ini, pasti syahid. Makanya kata Allah, tidak usah susah engkau kalau ingin bahagia. Cukup engkau tunduk beribadah kepadaku, kata Allah. Tapi tidak cukup di situ, pasti engkau bahagia. Tapi tidak cukup di situ. Yaitu engkau harus mencari ridho orang tuamu. Engkau harus bahagiakan orang tuamu, termasuk ibumu. Kenapa? Karena di setiap senyumannya, tatapan wajahnya, dan bahkan di telapak kakinya adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita bersama, jika kita bisa masih berjuang untuk membahagiakan ibu dan masih hidup, maka jangan sia-siakan. Merugi dan sangat merugi jika ada orang yang masih menyia-nyiakan orang tuanya, termasuk ibunya. Demikian kisah yang disampaikan tentang Uwais Al-Qarni. Mudah-mudahan menjadi pelajaran, hikmah, serta peringatan kepada kita untuk terus berbakti kepada orang tua kita, termasuk ibu kita. Karena tidak cukup kita beribadah, bersujud kepada Allah berkali-kali kalau kita masih menyakiti dan membuat sedih orang tua kita. Ketika dia berdoa di bumi, ketika dia berbisik di bumi, maka penghuni langitlah yang mendengar. Doanya terkabul, doanya mustajab. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.